Halo semuanya, perkenalkan nama saya Satrio Alfa Egidius Salenusa. Saya dari program studi manajemen Universitas Paramadina, cabang kampus Cikarang. Topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah hubungan antara Pancasila dan keislaman yang merujuk pada sebuah artikel berjudul Rekonfirmasi Posisi Pancasila Vis-a-vis Islam karya Suratno. Nah, di video ini saya akan menjelaskan isi artikel tersebut sekaligus memberikan komentar pribadi saya mengenai relevansinya di Indonesia saat ini. Setelah era reformasi tahun 1998, Indonesia memasuki babak baru. Demokrasi semakin terbuka, tapi bersama dengan itu, kelompok-kelompok Islam radikal dan konservatif juga makin vokal. Ada yang menginginkan penerapan syariat Islam, bahkan ada juga yang mendorong berdirinya Indonesia sebagai negara Islam. Nah, mereka ini menilai Pancasila tidak cukup untuk merepresentasikan identitas keislaman. Nah, disinilah artikel Suratno jadi penting, yang mana beliau menegaskan bahwa Pancasila sejak awal bukan hasil kompromi yang sembarangan, melainkan buah dari pergulatan sejarah dan politik yang panjang. Jadi Indonesia ini nggak lahir sebagai negara Islam, teman-teman. Juga bukan negara yang sekuler murni. Pancasila dipilih justru sebagai dasar yang bisa merangkul semua golongan. Nah, artikel ini mengajak kita melihat lagi perdebatan pada tahun 1945. Yang mana pada saat itu kelompok nasionalis dan kelompok Islamis berdebat keras soal dasar negara. Bahkan sempat ada rumusan Piagam Jakarta dengan 7 kata tentang syariat Islam. Tapi demi persatuan, para pendiri bangsa akhirnya sepakat menghapus bagian itu, lalu menyepakati Pancasila sebagai dasar negara. Kenapa ya kira-kira? Ternyata kita dapat melihat bahwa mereka pun sadar Indonesia ini sangat beragam, dari agama, suku, budaya. Nah, kalau dasar negaranya dipaksakan hanya untuk golongan tertentu saja atau untuk satu kelompok, persatuan bangsa kita ini bisa sangat rapuh, mudah hancur juga, apalagi runtuh. Nah, dari sini kita bisa lihat sama-sama teman-teman bahwa klaim-klaim untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam sebenarnya lemah secara historis. Bahkan faktanya para pendiri bangsa memilih Pancasila sebagai titik temu yang bisa mengikat semuanya dalam satu kesatuan. Suratno juga menegaskan bahwa Pancasila dan Islam sebenarnya bisa saling mengisi dan tidak saling meniadakan. Nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan musyawarah sangat sejalan dengan ajaran Islam. Karena itu mayoritas Islam di Indonesia, terutama yang moderat, menerima Pancasila sebagai dasar negara loh. Mereka melihat bahwa Pancasila memberi ruang untuk hidup sesuai ajaran agama, sekaligus berdampingan damai dengan pemeluk agama yang lain. Jadi perdebatan soal apakah Pancasila bertentangan dengan Islam sebetulnya udah selesai sejak awal kemerdekaan. Nah, sekarang yang perlu dipikirkan itu justru bagaimana keduanya ini bisa saling berjalan berdampingan secara moderat. Lalu bagaimana dengan tantangan yang ada saat ini? Nah, artikel ini bilang masalah utama kita itu bukan lagi soal dasar negara, teman-teman. Tantangannya adalah bagaimana Pancasila bisa benar-benar dijalankan dalam kehidupan nyata. Misalnya lewat pendidikan kewarganegaraan yang membangun toleransi, dialog antar agama yang berkelanjutan dan tidak saling menjatuhkan, atau dengan penegakan hukum yang adil. Kalau hal-hal ini aja lemah, ide-ide ekstrim akan terus punya ruang untuk tumbuh di negara kita. Jadi rekonsiliasi sejarah yang sudah dilakukan para pendiri bangsa
harus diikuti dengan langkah nyata di bidang sosial, ekonomi, dan budaya supaya pluralisme Indonesia tetap terjaga. Nah, bagaimana dengan pendapat saya? Kalau menurut saya pribadi sih, artikel ini punya poin yang lumayan kuat, teman-teman. Ia mengingatkan kita bahwa klaim untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain sebenarnya nggak punya dasar sejarah yang solid. Karena yang seperti tadi dibahas bahwa pendiri bangsa kita aja sudah punya argumen dan juga pertimbangan yang besar untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Dan itu penting, apalagi di tengah situasi politik yang kayak sekarang. Tapi saya juga melihat sebenarnya ada keterbatasan dalam artikel ini sendiri. Bagaimana fokusnya itu sangat tertuju pada sejarah dan kompromi politik, tapi kurang membahas faktor-faktor struktural yang bikin ide ekstrim masih laku di masyarakat kita sampai saat ini. Misalnya ketidakadilan ekonomi, pendidikan yang kurang menekankan toleransi, atau lemahnya penegakan hukum yang sampai saat ini pun saya rasa kita bisa sama saksikan bareng-bareng ya. Jadi menurut saya merekonfirmasi posisi Pancasila memang penting sih, tapi tidak cukup kalau hanya lewat argumen historis. Kita butuh langkah konkret dari kebijakan publik, pendidikan sampai ruang dialog, agar nilai-nilai Pancasila benar-benar terasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa itu, narasi historis akan terasa seperti teori yang jauh banget dari realita. Oke, mungkin itu aja tanggapan saya dan juga ringkasan saya mengenai artikel yang ditulis oleh Suratno. Artikel ini sangat bagus sekali. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Satrio, sampai jumpa.